Di balik kerasnya hidup seorang pemulung, tersimpan mimpi yang nyaris mustahil. Tabungan demi tabungan, tahun demi tahun, semua demi satu tujuan, naik haji. Ketika harapan runtuh, cobaan datang dari orang terdekat. Dari derita, lahir keajaiban. Dari air mata, tumbuh harapan. Tapi takdir masih menyimpan kejutan. Sebuah kisah tentang iman, kesabaran, dan pengampunan. Pagi buta selalu datang lebih cepat bagi Lastri. Sementara orang-orang di kampung masih bergelung di selimut, ia sudah berjalan menyusuri jalan berdebu dengan karung goni di punggung. Tubuhnya kecil dan kurus, bahunya miring karena beban yang dipikul bertahun-tahun. Rambut yang dulu hitam kini memutih, tapi matanya masih menyala. Ada sesuatu yang tak bisa dipadamkan oleh miskin dan umur. Semangat. Ia bekerja sebagai pemulung. Bukan profesi yang membanggakan, bahkan sering dipandang hina, tapi itulah yang memberinya kesempatan bertahan hidup. Setiap hari, ia mengais botol plastik, kardus, atau apapun yang bisa dijual ke pengepul. Kadang hasilnya hanya cukup untuk sebungkus nasi dan sedikit lauk, kadang malah tidak cukup sama sekali. Namun ia jarang mengeluh. Di rumahnya yang reyo di pinggir kali, ia tinggal bersama satu-satunya anak, Rani. Gadis itu duduk di bangku SMA kelas akhir. Rani sering menggerutu pada ibunya. "Bu, sampai kapan kita begini? Aku capek malu diejek teman." Katanya, "Ibuku cuma pemulung." Lastri hanya tersenyum tipis sambil mengelus kepala anaknya. "Nak, orang bisa hina kita, tapi mereka tidak bisa ambil mimpi kita." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Rani justru semakin membuat hati kacau. Di balik rutinitas kerasnya, Lastri menyimpan mimpi yang dianggap gila oleh tetangga, naik haji. Sejak muda, saat masih bersama suaminya, ia sering menatap iklan biro perjalanan haji di televisi hitam putih mereka yang sudah berdebu. Suaminya pernah berjanji, suatu hari nanti, kita pergi bersama ke Tanah Suci. Tapi takdir berkata lain. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan, meninggalkan Lastri dengan anak kecil dan tumpukan utang. Janji itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Meski orang lain tertawa mendengar mimpinya, Lastri berpegang teguh, ia akan ke Mekah. Bukan untuk berfoto di depan Ka'bah atau pamer kepada tetangga, melainkan sebagai bentuk janji pada Tuhan, juga pada almarhum suami. Pagi itu, setelah seharian berjalan kaki mengais botol bekas dari pasar ke pasar, Lastri berhenti sebentar di dekat musala kecil. Keringat menetes deras, tangannya bergetar, tapi ia menyempatkan diri berwudu. Di sajadah yang sudah lusuh, ia berdoa lirih. "Ya Allah, aku hanya perempuan miskin, tapi kau tahu niatku. Jangan biarkan aku mati sebelum aku memijak tanah sucimu." Suara itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri, namun getarannya menancap dalam. Di kampung, orang-orang sudah lama tahu soal ambisi Lastri. Mereka sering berkomentar dengan nada sinis. "Mana mungkin pemulung bisa naik haji? Buat makan aja susah, mimpi kebangetan." Ada juga yang menertawakan. "Jangan-jangan nanti tabungannya habis buat bayar listrik, bukannya buat haji." Setiap ejekan itu ia dengar, tapi tak satu pun menggoyahkan hatinya. Ia tahu jalannya akan panjang, mungkin mustahil, tapi bukankah setiap doa besar memang terdengar mustahil sebelum terkabul? Malam hari, saat Rani sudah tidur, Lastri menyalakan lampu minyak kecil dan membuka celengan kaleng bekas biskuit. Di dalamnya ada receh-receh yang ia sisihkan setiap kali selesai menjual hasil memulung. Jumlahnya masih sangat sedikit, bahkan tak cukup untuk ongkos ke terminal. Tapi bagi Lastri, itu permulaan. Ia menatap receh itu seperti menatap emas. Tangannya gemetar saat menutup kembali kaleng itu, lalu ia simpan di bawah dipan bambu. Sebelum tidur, ia menatap wajah anaknya yang tertidur pulas. Hatinya berbisik, "Rani mungkin tidak mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti ia akan tahu." Aku ingin ia melihat ibunya berdiri di depan Ka'bah, agar ia percaya bahwa mustahil pun bisa terjadi. Di luar, suara kali yang kotor mengalir pelan, bercampur suara jangkrik. Rumah reot itu mungkin tampak rapuh, tapi di dalamnya ada hati yang sekeras baja. Hari-hari Lastri memang hanya berputar pada memulung, menjual, menabung receh, dan berdoa. Namun di balik rutinitas yang tampak biasa itu, ada sesuatu yang luar biasa, tekad. Dan tekad itulah yang suatu saat akan membawa kisah hidupnya jauh lebih besar daripada sekadar mengais botol bekas. Yang ia tidak tahu adalah, jalan yang dipilihnya bukan hanya penuh duri, tapi juga penuh ujian tak terduga. Di depan sana, ada tangan-tangan yang akan berusaha menjatuhkannya, ada kenyataan pahit yang akan membuatnya hampir menyerah. Tapi malam itu, dengan karung goni yang terlipat di sudut rumah,
dengan celengan receh di bawah dipan, dengan doa yang lirih. Bu Lastri percaya, langkah kecil seorang pemulung bisa menuju langit yang tinggi. Matahari siang menancap tajam di atap rumah-rumah Seng. Udara panas membuat orang malas keluar. Tapi Bu Lastri tetap menapaki jalanan kota dengan karung goni di pundak. Suaranya sesak, keringat mengalir, tapi langkahnya tak berhenti. Di kepalanya hanya ada satu kata, Haji. Bagi sebagian orang, mimpi itu hanyalah ritual. Ada yang menganggapnya sekadar status sosial pulang dari tanah suci lalu dipanggil haji atau hajah. Namun bagi Bu Lastri, haji lebih dari itu. Itu adalah janji lama, janji yang membangunkan dirinya setiap pagi dan menguatkan setiap langkah di jalanan berdebu. Ia ingat jelas malam ketika suaminya, Marwan, masih hidup. Mereka duduk di beranda rumah Reyot, ditemani suara jangkrik. Waktu itu, listrik sempat padam, dan cahaya lampu minyak membuat wajah Marwan terlihat samar. Las, kata Marwan dengan suara serak, suatu hari nanti, kita harus ke Mekah. Aku ingin melihat Ka'bah dengan mataku sendiri. Lastri menatapnya, setengah tersenyum, setengah tidak percaya. Kita, dari mana uangnya? Wan, kita makan saja susah. Marwan tersenyum kecil. Biar miskin, kita punya doa. Kalau Allah mau, segalanya bisa terjadi. Tak lama setelah malam itu, sebuah kabar buruk datang. Marwan jatuh dari lantai 2 proyek tempat ia bekerja. Nyawanya tak terselamatkan. Lastri yang masih muda saat itu, dengan seorang anak kecil dalam gendongan, merasa dunianya runtuh. Tapi satu kalimat suaminya terus berputar di kepalanya. Biar miskin, kita punya doa. Sejak saat itu, mimpi haji bukan lagi sekadar keinginan. Itu menjadi janji. Janji kepada suami, janji kepada dirinya sendiri, dan janji kepada Tuhannya. Namun, dunia luar tidak pernah ramah pada mimpi besar dari orang kecil. Di warung dekat rumah, para tetangga sering berbisik sambil melirik ke arahnya. Lastri itu aneh. Pemulung saja sok-sokan nabung buat haji. Yang lain menimpali. Uang receh bisa jadi haji? Halah, mimpi di siang bolong. Tawa mereka menusuk, tapi Lastri pura-pura tidak dengar. Baginya, hinaan hanya angin lalu. Tapi ejekan yang paling menyakitkan datang dari orang yang paling ia sayangi, Rani. Anaknya sendiri. Suatu malam, saat mereka makan seadanya nasi putih dengan garam dan sambal terasi, Rani menatap ibunya dengan mata berair. Bu, kenapa ibu maksa banget nabung buat haji? Kita sering gak punya uang buat makan. Kadang aku harus nahan lapar di sekolah. Kenapa uang itu gak dipakai buat kita aja? Lastri berhenti mengunyah. Hatinya serasa diremas. Ia tahu Rani benar, tapi tekadnya lebih besar dari rasa bersalah. Rani, katanya lembut, haji itu bukan cuma soal aku, ini soal kita. Kalau ibu bisa ke Mekah, kamu akan lihat bahwa mustahil pun bisa jadi nyata. Ibu ingin kamu percaya bahwa hidup ini bukan hanya tentang lapar hari ini, tapi tentang harapan masa depan. Harapan gak bikin perut kenyang. Bu, balas Rani ketus, lalu menunduk, menahan tangis. Percakapan itu membekas dalam. Malam itu, ketika Rani tertidur, Lastri menangis pelan di pojok kamar. Air matanya jatuh ke lantai bambu, bercampur dengan rasa sakit yang sudah lama ia pendam. Ia tidak marah pada anaknya, hanya kecewa pada keadaan. Keesokan harinya, di musala kampung, ia kembali bersujud. Doanya kali ini panjang, penuh air mata. Ya Allah, aku tahu anakku marah. Ia lapar, ia capek, tapi jangan biarkan aku menyerah. Tunjukkan padanya bahwa engkau tidak buta pada hamba yang miskin. Hari-hari berikutnya, Lastri makin gigih. Setiap botol plastik yang ia pungut, setiap kardus yang ia gotong, ia bayangkan sebagai batu bata yang menyusun jalan ke Ka'bah. Ia menolak menggunakan uang itu untuk hal-hal remeh, bahkan ketika perutnya sendiri keroncongan. Baginya, rasa lapar hanya sementara, tapi janji yang tidak ditepati akan menjadi luka selamanya. Namun, tekanan dari luar makin keras. Beberapa tetangga bahkan mulai terang-terangan mengejek. Lastri, jangan sok suci. Surga itu bukan cuma buat orang yang naik haji. Yang lain tertawa, hati-hati, Las, nanti keburu mati sebelum naik pesawat. Uangmu malah dipakai orang lain. Setiap hinaan itu ia simpan di hati, lalu ia jadikan bahan bakar. Ia tahu, suatu hari nanti, orang-orang itu akan melihat dengan mata mereka sendiri bahwa doa seorang pemulung bisa menembus langit, dan di dalam dirinya, ada rasa lain yang ia simpan rapat-rapat, rasa takut. Takut ia benar-benar mati sebelum sempat berangkat. Takut uangnya hilang, atau anaknya tidak pernah paham pengorbanannya. Tapi setiap kali ketakutan itu muncul,
Ia menutup mata dan membayangkan Ka'bah yang hitam megah, berdiri di tengah lautan manusia. Bayangan itu menenangkan hatinya, menguatkan langkahnya. Malam demi malam, ia tetap mengisi celengan kalengnya dengan receh. Bunyi koin jatuh ke dalam kaleng itu terdengar seperti musik surga di telinganya. Satu demi satu, ia membangun jalannya sendiri ke Mekah. Yang belum ia sadari, takdir sudah menunggu di tikungan. Dan takdir jarang datang sesuai rencana manusia. Pagi itu, langit Jakarta berwarna abu-abu, seakan mencerminkan isi hati Lastri. Dengan karung goni di pundak, ia berjalan menyusuri gang-gang sempit, menunduk mencari botol plastik, kaleng bekas, atau apa saja yang bisa dijual ke pengepul. Langkahnya pelan tapi mantap. Bagi orang lain, pekerjaan ini mungkin hina, tapi bagi Lastri, setiap botol plastik yang ia pungut punya arti. Satu botol bisa berarti sekian rupiah, dan sekian rupiah bisa menjadi satu langkah kecil menuju cita-citanya, berhaji ke Tanah Suci. Ia sudah memutuskan, meski dirinya miskin, compang-camping, dan sering jadi bahan ejekan, tekad itu harus dijalankan. Kalau niat sudah sampai ke langit, apa mungkin manusia bisa menghalangi? Begitu ia menenangkan diri, Lastri mulai menyisihkan uang receh dari hasil pekerjaannya. Hari itu, setelah seharian keliling mengais, ia mendapat 15.000 rupiah. Dari jumlah itu, 10.000 ia gunakan untuk membeli beras dan sayur sederhana. Sisanya, 5.000 rupiah, ia gulung rapat-rapat lalu diselipkan ke dalam kaleng biskuit kongguan kosong yang ia simpan di pojok kamar. Kaleng itu sudah berkarat, warnanya pudar, tapi kini punya makna baru, menjadi wadah mimpinya. Malamnya, sambil menyalakan lampu minyak karena listrik rumah sering terputus, ia menghitung ulang uang kecilnya. Receh 100, 200, hingga 1000-an logam berjejer di atas tikar lusuh. Ia tersenyum kecil, meski mata berkaca-kaca. Biarpun receh, ini langkah pertama menuju Ka'bah, gumamnya. Namun, jalan menuju tujuan itu tidaklah mudah. Seiring hari-hari berlalu, tantangan ekonomi semakin mencekik. Harga kebutuhan pokok naik, sementara hasil memulung kadang tak sebanding. Seringkali ia hanya bisa makan nasi dengan garam atau tempe yang dibagi 2 kali makan. Ia rela perutnya kosong asal ada sedikit yang bisa ia sisihkan ke kaleng tabungan. Tetapi, masyarakat sekitar tidak semuanya mendukung. Beberapa justru mencibir, seolah niat Lastri itu hanya mimpi konyol. "Haji, dari mana duitnya? Ngaca dulu, Bu Lastri," teriak seorang ibu-ibu tetangga ketika melihat Lastri sibuk menghitung receh. Gelak tawa terdengar dari beberapa orang yang ikut nimbrung. Lastri hanya diam, pipinya panas menahan malu, tapi hatinya menolak runtuh. Mereka boleh tertawa, tapi mereka tidak tahu isi hatiku. Batinnya, ejekan semakin keras ketika ada yang menyebar kabar kalau Lastri sudah gila gara-gara ingin berhaji dengan uang recehan. Bahkan ada yang bilang, lebih baik uang itu digunakan untuk makan yang layak daripada menyiksa diri demi mimpi tak masuk akal. Suatu sore, ketika Lastri baru saja pulang dengan karung separuh penuh, beberapa anak kecil berlarian sambil menyindirnya. "Haji, Haji, naik onta dari botol bekas." Mereka tertawa terbahak-bahak. Lastri berusaha tersenyum, meski hatinya perih. Ia tahu anak-anak itu hanya meniru apa yang mereka dengar dari orang dewasa. Di sisi lain, ekonomi semakin menekan. Kadang hasil memulung hanya cukup untuk membeli sebungkus mie instan. Pernah suatu hari hujan deras membuat tumpukan sampah hanyut terbawa arus, sehingga ia pulang dengan karung hampir kosong. Malam itu, ia hanya bisa menyeruput air putih panas untuk menenangkan perut. Tabungan hari itu nihil, tapi tekadnya tetap bulat. Meski begitu, ada pula secercah cahaya kecil di tengah gelap. Seorang penjual warung dekat tempat tinggalnya kadang memberinya sisa sayur dengan harga sangat murah. "Buat Bu Lastri aja, daripada kebuang," kata si pemilik warung. Lastri berterima kasih, merasa masih ada orang yang peduli. Namun, setiap kali ia hendak menyerah, bayangan Ka'bah muncul dalam benaknya. Ia membayangkan berdiri di hadapan bangunan suci itu, menangis dalam sujud panjang, mendoakan anak-anaknya, mendoakan arwah suaminya yang sudah lama tiada, dan memohon ampun untuk hidup yang penuh keterbatasan ini. Gambaran itu membuatnya kuat menahan lapar, kuat menahan hinaan. Suatu malam, saat menghitung receh di bawah cahaya lampu minyak, tangannya gemetar. Ia sadar jumlah tabungan yang terkumpul masih amat jauh dari biaya haji. Mungkin butuh bertahun-tahun, mungkin ia tak akan sempat. Tapi dalam keningan itu, ia berbisik lirih, "Ya Allah, hamba cuma punya semangat dan recehan. Sisanya, biar Engkau yang atur." Air mata jatuh,
membasahi receh-receh yang ia genggam. Baginya, itu bukan sekadar logam dingin, itu adalah potongan doa yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, dengan harapan suatu saat menjadi tiket ke Tanah Suci. Namun, dunia terus mengujinya. Kebutuhan rumah tangga menumpuk, anaknya yang masih sekolah kadang membutuhkan uang tambahan, dan sakit yang mendera tubuh Renta membuatnya harus membeli obat. Kaleng tabungan pun kadang terpaksa dibuka, recehan terpaksa berkurang. Setiap kali itu terjadi, hatinya seperti robek. Tapi ia selalu kembali memungut botol, kembali menambal harapan. Di balik semua itu, Lastri belajar satu hal, jalan menuju mimpi besar selalu dipenuhi cobaan. Ia mungkin miskin harta, tapi ia kaya tekad. Dan meski dunia seakan menertawakan mimpinya, Lastri percaya, mimpi itu suatu hari akan menertawakan balik dunia. Musim hujan tiba, dan bagi Lastri, musim itu selalu berarti ujian yang lebih berat. Jalanan becek, tumpukan sampah basah, dan aroma busuk menusuk yang semakin pekat. Karung goni di pundaknya menjadi lebih berat karena basah kuyup, sementara tubuh Renta itu terus dipaksa melangkah. Kadang, langkahnya goyah di jalan licin, membuat ia hampir terjatuh. Hari-hari itu, Lastri makin sering pulang dengan hasil sedikit. Botol plastik yang biasanya bisa ia kumpulkan dalam jumlah banyak kini hanyut terbawa banjir. Kaleng dan kardus basah rusak, nilainya turun di mata pengepul. Uang yang ia terima makin sedikit, sementara harga kebutuhan pokok melonjak tak karuan. Kaleng Hongguan di pojok kamar, yang selama ini menjadi sumber semangat, kini terasa seperti monster kecil yang menertawakan dirinya. Setiap kali ia membuka tutupnya, hanya ada beberapa lembar ribuan kusut dan receh berkarat. Jumlahnya terlalu kecil dibanding angka ratusan juta yang dibutuhkan untuk berhaji. Perasaan tidak berdaya merayap masuk. Malam itu, ia terduduk di lantai kamar, memeluk lutut, memandangi kaleng itu. Air matanya mengalir, menetes di tikar yang sudah berlubang. Ya Allah, apakah ini hanya mimpi yang tak mungkin kucapai? Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Ia merasa konyol, seolah-olah dunia benar, bahwa seorang pemulung tak pantas bermimpi sejauh itu. Kejadian makin memperburuk keadaan. Suatu sore, ketika ia sedang mengais sampah di dekat pasar, sekelompok ibu-ibu pedagang tertawa keras. Itu tuh Bu Lastri, katanya mau haji. Hahaha, haji dari botol bekas. Suara mereka menusuk lebih tajam daripada duri. Lastri menunduk, berusaha tak peduli, tapi hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Anak-anak yang biasanya ia temui di gang pun tak kalah kejam. Bu Lastri, kalau haji naik pesawat, ya, emang bisa bayar tiket pakai kaleng ekor? Teriak seorang bocah dengan nada mengejek. Gelak tawa teman-temannya meledak. Lastri berjalan cepat, menahan diri agar tak menangis di depan mereka. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Kali ini, ia tak bisa lagi menahan air mata. Dadanya terasa sesak, pikirannya dilanda dilema. Haruskah ia berhenti saja? Untuk apa menyiksa diri kalau ujungnya hanya jadi bahan hinaan? Masalah makin menekan ketika anak bungsunya jatuh sakit. Demam tinggi membuat Lastri panik. Dengan tabungan minim, ia terpaksa membongkar kaleng mimpinya. Receh demi receh, lembar demi lembar, ia keluarkan untuk membeli obat di warung. Tangannya gemetar saat uang itu berpindah dari kaleng ke saku celana. Hatinya seperti ditusuk. Ya Allah, maafkan hamba. Semalaman ia berjaga, mengompres anaknya dengan kain basah. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih letih. Setelah anaknya agak baikan, ia menoleh pada kaleng kosong yang kini hanya berisi segelintir koin. Rasanya seperti ada yang hilang. Beberapa hari kemudian, tubuh Lastri sendiri tumbang. Flu dan batuk menyerang, membuatnya tak kuat memanggul karung. Ia tetap memaksa keluar, tapi tubuh Renta itu sering terhuyung. Dalam kondisi begitu, hasil yang ia bawa pulang makin sedikit. Perut lapar, tenaga terkuras, dan mimpi haji semakin tampak seperti fata morgana. Dalam sunyi malam, ia sering berdoa panjang. Tapi kali ini doanya penuh keraguan. Ya Allah, kalau memang Engkau tak izinkan aku sampai ke Tanah Suci, biarlah. Mungkin memang aku tak pantas. Suara itu bergetar, bercampur antara pasrah dan kecewa. Hari-hari berikutnya, Lastri seperti kehilangan cahaya. Ia bekerja hanya sekadar bertahan hidup, bukan lagi dengan semangat menyisihkan receh. Kaleng tabungan itu sering ia abaikan, bahkan sempat ia sembunyikan di bawah tumpukan pakaian. Setiap melihatnya, rasa perih dan kecewa menyeruak. Tetangga-tetangga semakin gencar mengolok-olok. Ada yang bilang, lihat kan, mimpi muluk-muluk ujungnya juga makan receh. Ada pula yang menyindir,
kalau mau haji, nikah aja sama orang kaya, Bu. Gelak tawa mereka terdengar sampai ke telinga Lastri, membuat dadanya semakin perih. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang diam-diam membuatnya bertahan. Doa. Meski hatinya goyah, mulutnya tak berhenti melafazkan doa. Dalam sujud panjang, ia tetap menyebut namanya. Bahkan di titik putus asa sekalipun, Lastri masih menggenggam sisa harapan sekecil biji sawi. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, ia terbangun dari tidur karena suara kaleng jatuh. Kaleng tabungannya yang kosong berguling ke tengah ruangan. Lastri menatapnya lama. Di benaknya muncul pertanyaan, apakah ini pertanda ia harus menyerah? Atau justru isyarat untuk kembali bangkit? Hatinya hancur, tubuhnya lemah, dan pikirannya kacau. Tapi di titik terendah itu, entah mengapa, ada bisikan lirih dalam dirinya, jangan berhenti sekarang. Jalan Allah kadang berliku, tapi bukan berarti buntu. Hari itu, Bu Lastri baru saja pulang dari pengepul. Karungnya penuh, tetapi uang yang ia dapatkan tetap tak seberapa. 20.000 rupiah. Uang itu sudah harus dibagi untuk beras, minyak goreng, dan sedikit garam. Lastri menatap uang lusuh itu lama sekali, sebelum menyimpannya di kaleng bekas biskuit yang ia gunakan untuk menabung. Jumlah tabungan yang terkumpul baru beberapa lembar ribuan dan ratusan koin, jauh dari angka puluhan juta yang dibutuhkan untuk ongkos haji. Namun, anehnya, hatinya justru lebih kuat. Biar lambat, yang penting halal, gumamnya sambil menutup kaleng itu rapat-rapat. Tapi dunia tidak selalu ramah pada orang sabar. Ketika ia sedang menjemur pakaian lusuh di depan rumah, seorang perempuan bernama Ratmi, tetangga yang terkenal suka pamer kekayaan, menghampiri. Dengan gaya bicara sinis, Ratmi berujar, Lastri, kalau kau benar-benar mau cepat naik haji, ada cara lain. Aku bisa kenalkan sama orang yang bisa bikinmu dapat pinjaman besar. Bayarnya gampang, cicilan kecil. Kalau tak sanggup bayar, tinggal kerja di tempatnya. Selesai urusanmu. Lastri terdiam. Ia tahu tawaran itu bukan sembarang pinjaman. Pasti ada yang terselubung. Ratmi lalu mendekat, menurunkan suaranya. Atau, ada yang lebih gampang lagi. Kau kan sering keluar malam cari barang bekas. Banyak lelaki yang butuh teman. Sekali jalan bisa dapat ratusan ribu, bahkan jutaan. Hanya sekali saja, bisa buat nambah tabungan hajimu. Telinga Lastri panas. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang menusuk harga dirinya. Ia memandang Ratmi tajam, lalu menjawab dengan nada rendah namun tegas. Aku miskin, Ratmi. Aku kotor, penuh debu, tapi aku masih punya harga diri. Kalau untuk ke rumah Allah harus menggadaikan kehormatan, lebih baik aku mati saja. Ratmi tertawa sinis. Dasar pemulung sok suci. Hidupmu tak akan berubah kalau cuma mengandalkan receh-receh itu. Sampai mati pun kau tak akan bisa ke Mekah. Lalu ia pergi, meninggalkan tawa mengejek yang mengiris hati. Lastri masuk ke rumahnya dengan langkah berat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa terhina, seolah mimpi sucinya dinodai. Malam itu ia sujud lama sekali, lebih lama dari biasanya. Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan hamba tergoda jalan yang haram. Kalau memang hamba ditakdirkan miskin, biarlah. Tapi jangan kau cabut kehormatan hamba. Hari-hari berikutnya, cobaan serupa terus datang. Seorang pengepul nakal menawarkan, kalau kau mau, aku bisa tambahkan timbanganmu. Tapi kau harus berbaik hati pada bos. Kau tahu maksudku, kan? Lastri menolak mentah-mentah. Meski itu berarti ia tetap menerima bayaran kecil. Bahkan ada seorang pejabat kelurahan yang pura-pura peduli. Ia berkata, kalau kau serius mau naik haji, aku bisa uruskan cepat. Tapi tentu ada biaya pelicin. Kalau kau tak punya uang, ya bisa dibayar dengan cara lain. Pandangannya penuh makna. Lastri menunduk, tangannya gemetar. Tetapi jawabannya tetap sama, terima kasih, Pak. Tapi saya tidak menjual diri hanya untuk ke tanah suci. Lama-lama, ejekan dari lingkungan makin menjadi, orang-orang menyebarkan gosip, Lastri itu sok alim, sok jujur, padahal pemulung. Kalau memang benar-benar niat, kenapa tak ambil jalan cepat? Sudah tua, kapan lagi mau naik haji? Semua kata-kata itu menusuk, tapi Lastri memilih diam. Ia tahu, jalan pintas memang tampak mudah, tapi itu bukan jalan yang diridai Allah. Baginya, berhaji bukan sekadar soal sampai di Mekah. Yang lebih penting adalah bagaimana cara menuju ke sana. Kalau aku berangkat dengan uang haram, langkahku tidak akan sampai. Kakiku berat, hatiku kotor. Apa gunanya berhaji kalau hanya membawa dosa? Pikirnya setiap kali rasa putus asa datang. Malam-malamnya menjadi semakin panjang.
Ia sering menangis sendirian, merasa lemah, merasa tak sanggup. Tapi setiap kali hampir goyah, ia teringat wajah suaminya yang dulu wafat dengan pesan sederhana, "Lastri, jaga kehormatanmu, jangan pernah menjual iman." Kata-kata itu seperti tali yang selalu menariknya kembali ke jalan lurus. Suatu malam, setelah ditolak mentah-mentah oleh pengepul yang tidak mau membeli barangnya karena ia menolak tawaran kotor, Lastri pulang dengan karung kosong. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Ia hanya punya sedikit nasi basi dan garam. Sambil mengunyah perlahan, ia berbisik, biar perut ini lapar, asal iman tidak lapar. Dan entah mengapa, kalimat itu justru membuat hatinya terasa lebih lapang. Seolah Allah sedang menepuk bahunya, meneguhkan pilihannya. Hari itu, sinar matahari menembus celah atap rumah Leyot Bulastri. Ia baru saja selesai merapikan kaleng biskuit bekas yang selama bertahun-tahun menjadi tempat persembunyian impiannya. Tangannya bergetar saat menuang isi celengan itu ke lantai, koin 1.000-an, lembaran lusuh 2.000-an, beberapa puluh ribuan yang ia dapat dengan susah payah. Jumlahnya kini mencapai angka yang tak pernah ia bayangkan, puluhan juta rupiah. Ia duduk lama sekali, memandangi tumpukan uang itu dengan mata basah. Ya Allah, ternyata receh demi receh ini bisa jadi bukit. Ternyata engkau tidak pernah sia-siakan jerih payah hambamu yang hina ini. Perjalanan mengumpulkan uang itu penuh luka. Ada hari-hari ketika ia hanya bisa menabung 1.000 rupiah, bahkan kadang tak menabung sama sekali karena semua habis untuk makan. Ada pula saat ia harus menahan sakit gigi berhari-hari, menolak membeli obat agar bisa tetap menyisihkan uang untuk tabungan. Tetapi di setiap kekurangan itu, tekadnya tidak pernah surut. Kini, saat kaleng itu hampir penuh, semangat Lastri semakin membara. Ia mulai bertanya pada orang-orang tentang prosedur mendaftar haji. Tentu saja, bukan hal mudah. Biaya haji resmi masih lebih besar dari jumlah tabungannya. Namun, uang yang sudah ada cukup untuk masuk daftar tunggu. Itu saja sudah membuatnya merasa seperti memenangkan peperangan panjang. Tetapi reaksi lingkungan tidak serta-merta berubah menjadi dukungan. Beberapa tetangga tetap mencibir. Lastri itu mimpi lagi. Mana cukup uang segitu? Haji itu mahal. Paling-paling nanti uangnya hilang, atau dipakai orang lain. Percuma saja, namun, kali ini Lastri tidak lagi merasa sakit hati. Ejekan yang dulu terasa seperti belati, kini hanya seperti angin lalu. Mereka boleh bicara apa saja. Aku tahu Allah yang menilai niatku, bukan mereka. Batinnya, yang berbeda justru adalah sebagian orang yang mulai diam-diam kagum. Beberapa tetangga yang dulu menertawakannya kini sering mengintip dari jauh, melihat kesungguhan Lastri yang tetap bekerja keras walau usia makin renta. Bahkan ada seorang pemuda, anak tetangga yang biasanya malas, mendekat dan berkata lirih, "Bu, saya salut sama ibu, saya yang muda saja sering menyerah. Tapi ibu bisa bertahan sampai sejauh ini." Kata-kata itu membuat hati Lastri terasa hangat. Proses administrasi pun dimulai. Dengan ditemani anaknya, ia berangkat ke kantor Kemenag di kota kabupaten. Perjalanan naik angkot dan bus tua itu melelahkan. Tetapi Lastri tak peduli. Sesampainya di kantor, ia menyerahkan uang tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun itu. Petugas menghitung lembar demi lembar dengan teliti. Uangnya pas, Bu, ibu sudah bisa daftar haji. Ini buktinya, dan ini nomor porsi keberangkatan. Saat kertas itu berpindah ke tangannya, Lastri merasa seperti menggenggam kunci surga. Ia menatap kertas itu lama sekali, seolah takut kertas itu hanya mimpi yang sebentar lagi hilang. Anak Lastri ikut menitikkan air mata. "Bu, akhirnya doa ibu terkabul. Aku bangga sama ibu." Namun kebahagiaan itu bercampur getir. Daftar tunggu haji cukup panjang, bisa bertahun-tahun. Usia Lastri sudah senja. Tidak ada yang bisa menjamin ia masih hidup saat giliran itu tiba. Meski begitu, Lastri tidak gentar. "Kalaupun aku tak sempat berangkat, setidaknya aku sudah mencatatkan niatku secara resmi. Allah tahu, Allah mencatat langkahku." Di rumah, kabar pendaftaran itu menyebar cepat. Sebagian tetangga terperangah, tak menyangka Lastri yang hanya pemulung bisa sampai sejauh itu. Ada yang tetap sinis, "Ah, daftar saja gampang. Berangkatnya kapan? Bisa-bisa keburu mati duluan." Tetapi ada juga yang mulai diam, tak lagi berani meremehkan. Bagi Lastri, semua komentar itu sudah tidak penting. Ia hanya memandang kaleng bekas yang kini kosong. Kosong, tapi penuh makna. Kaleng itu sudah melahirkan harapan. Bukti bahwa kerja keras dan iman bisa mengubah sesuatu yang tampak mustahil. Malam itu, ia kembali sujud panjang. "Ya Allah, hamba serahkan semua padamu.
Jika engkau izinkan hamba menginjak tanah suci, itu adalah karunia terbesar. Jika tidak, biarlah engkau catat usaha hamba ini sebagai amal. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia percaya Allah sudah menyiapkan sesuatu. Dan entah bagaimana, keyakinan itu membuat tubuh tuanya terasa ringan, seakan siap menghadapi ujian baru yang menunggu di depan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Bumi terasa dingin dan lembab, seolah ikut menelan semangat Bulastri. Ia baru pulang dari memulung di sekitar pasar. Karungnya penuh, tetapi langkahnya lambat. Badannya letih, dan pikirannya sudah jauh terbang ke masa depan, membayangkan hari keberangkatan ke Tanah Suci. Meski belum tahu kapan, ia selalu menghibur diri dengan memandangi kertas bukti setoran haji yang disimpannya rapi di lemari kecil berbau kapur berus. Di rumah sempitnya, suasana terasa sunyi. Anak semata wayangnya sedang belajar di rumah tetangga. Lastri membuka lemari kecil itu, ingin sekadar memastikan kembali bukti setor dan sisa uang tabungan yang belum disetorkan untuk biaya administrasi tambahan. Tapi tiba-tiba, napasnya terhenti. Laci tempat ia menyimpan uang tambahan itu terbuka, kosong. Tangannya langsung gemetar. Ia menggeledah seluruh ruangan, membongkar bantal, kotak, hingga ember bekas. Tidak ada. Uang yang ia kumpulkan dengan memeras keringat bertahun-tahun itu lenyap. Ya Allah! Suaranya pecah, seperti bisikan yang tak sanggup keluar. Ia duduk di lantai, lemas, mata kosong menatap tembok yang mulai mengelupas. Air matanya jatuh begitu saja, mengalir tanpa bisa ditahan. Yang lebih menyakitkan, beberapa jam kemudian ia mendapat kabar dari tetangga bahwa pelakunya bukan orang asing. Semua tanda mengarah pada Sarmi, keponakannya sendiri yang selama ini sering datang membantu membereskan rumah. Sarmi dikenal ramah dan manis di depan Lastri, sering bercerita tentang kesulitan hidupnya. Lastri sering memberinya makan atau sekadar uang receh untuk ongkos. Tetapi pagi itu Sarmi menghilang. Rumah kontrakannya kosong, dan ia tidak bisa dihubungi. Semua orang di kampung bergunjing. Kasihan Bulastri, ditipu keponakan sendiri, kata seorang ibu-ibu dengan nada prihatin bercampur gosip. Ada pula yang sinis. Pantas saja, Bulastri itu terlalu percaya sama orang. Mana mungkin orang miskin bisa simpan uang banyak tanpa jadi incaran. Lastri hanya bisa menunduk mendengar semua omongan itu. Di dadanya seperti ada batu besar menekan. Ia tak hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan dan harapan. Bagaimana mungkin aku bisa mulai lagi dari nol? Umurku sudah tua, tenagaku sudah habis, gumamnya di tengah tangis. Malam itu rumahnya gelap. Ia duduk sendiri di sudut ruangan. Kertas bukti setor haji yang sudah kusut masih digenggam erat. Ya Allah, apakah ini tanda aku tidak pantas menginjak tanahmu? Apakah ini hukuman karena aku pernah mengeluh? Suaranya lirih seperti doa yang tenggelam. Anaknya pulang dan mendapati ibunya terisak. Ia berusaha menghibur, tetapi Lastri hanya diam, seolah semua kata-kata tak lagi punya arti. Selama berhari-hari setelah kejadian itu, Lastri kehilangan semangat bekerja. Karungnya tetap tergantung di dinding. Ia berhenti memulung, tubuhnya lunglai, matanya kosong. Bahkan tetangga yang dulu mencibirnya kini ikut merasa iba. Beberapa orang datang menawarkan bantuan, tetapi Lastri menolak. Terima kasih, aku sudah menyerah. Jawabannya pendek, hampir tanpa tenaga. Setiap kali ia melihat kaleng bekas tempat menabung dulu, dadanya sesak. Semua kerja kerasnya seakan lenyap begitu saja, dicuri oleh orang yang ia sayangi. Hatinya perih, bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi karena dikhianati darah sendiri. Ia mulai jarang salah tepat waktu, jarang membaca doa panjang seperti dulu. Seolah iman yang selama ini ia peluk erat ikut terkoyak bersama tabungannya. Aku sudah tidak sanggup lagi, ya Allah, aku lelah. Ucapnya pada malam yang sunyi. Di kampung, kabar itu menjadi bahan pembicaraan hangat. Ada yang benar-benar iba, ada pula yang menyindir. Itulah akibatnya kalau terlalu percaya. Makanya jangan sok suci. Hidup ini keras. Semua kata itu menambah luka yang sudah menganga. Suatu malam, Lastri duduk di depan rumahnya, menatap jalan gelap yang biasa ia lalui saat memulung. Hujan rintik-rintik turun, membasahi wajahnya yang sudah penuh keriput. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk tidak pernah sampai ke tanah suci, bisiknya. Namun di sela keputusasaan itu, masih ada setitik kecil cahaya yang belum padam. Meski ia tak sadar, anaknya diam-diam menulis tentang perjuangan ibunya di media sosial, berharap ada yang mau membantu. Tapi Lastri sendiri tidak tahu itu. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berjuang,
ia merasa mimpi sucinya runtuh seperti rumah reot yang dihantam badai. Tangis Bulastri sudah tak terbendung malam itu. Ia duduk di pojok bilik kecilnya, menatap kaleng kosong yang dulu menjadi tempat ia menitipkan mimpinya. Seakan-akan, semua kerja kerasnya berpuluh tahun mengais rezeki dari sampah lenyap dalam sekejap. Ya Allah, kalau memang bukan jodohku ke rumahmu, aku ikhlas. Tapi mengapa harus begini caranya? Bisiknya lirih. Namun, jalan Allah memang misterius. Keesokan harinya, salah satu tetangganya seorang remaja yang sering memperhatikan Bulastri merekam diam-diam saat Bulastri menangis di teras rumah. Video itu menampilkan kisah pilu seorang pemulung tua yang kehilangan tabungan hajinya karena dicuri orang dekat. Video singkat itu diunggah ke media sosial dengan caption sederhana, seorang ibu pemulung kehilangan tabungan hajinya, padahal sudah menabung bertahun-tahun. Mari bantu beliau. Tak ada yang menyangka, video itu menyebar cepat. Ratusan ribu orang menonton, ribuan orang menuliskan doa dan komentar penuh empati. Ada yang berkata, kalau ibu ini saja kuat berjuang, kita malu kalau malas ibadah. Ada pula yang berkata, saya ingin ikut membantu beliau. Dalam hitungan hari, uang donasi mengalir. Seorang ustaz terkenal bahkan turun tangan. Ia menyampaikan di ceramahnya, hari ini saya ingin mengajak jamaah kita membantu seorang hamba Allah yang luar biasa, namanya Bulastri. Beliau pemulung yang puluhan tahun menabung demi haji, tapi tabungannya dicuri. Mari kita bantu agar ia tetap berangkat. Tak lama, perwakilan dari travel haji mengetuk pintu rumah Bulastri. Bulastri, kami datang membawa kabar baik. Insya Allah, Bapak atau Ibu jamaah sudah menggalang dana. Biaya haji Ibu sudah terkumpul. Bahkan, ada yang mengusulkan agar ibu tidak berangkat sendiri, tapi ditemani anak ibu. Mata Bulastri membelalak, tak percaya. Tangannya bergetar saat menerima dokumen pendaftaran itu. Ya Allah, ini benar, saya bisa naik haji bersama anak saya. Air matanya mengalir deras, bercampur haru dan sujud syukur yang tak putus-putus. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Bandara begitu megah di matanya, seolah ia memasuki dunia lain. Bulastri mengenakan pakaian iram sederhana yang dibelikan para donatur. Wajahnya bersinar, meski keriput tak bisa menyembunyikan perjalanan panjang hidupnya. Anaknya menggandeng tangannya erat, memastikan sang ibu kuat melangkah. Bu, kita benar-benar di sini. Kita benar-benar akan ke tanah suci, ucap anaknya lirih. Bulastri tersenyum sambil mengusap air matanya. Nak, inilah bukti bahwa Allah tak pernah tidur. Selama kita sabar, Allah pasti kirim pertolongan. Perjalanan menuju Mekah adalah perjalanan iman. Saat pertama kali menatap Ka'bah, Bulastri menangis sejadi-jadinya. Kakinya bergetar, tubuhnya hampir roboh. Ya Allah, Engkau akhirnya undang aku, hamba-Mu yang hina ini. Bisiknya, orang-orang di sekitarnya ikut terharu melihatnya. Namun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Pada suatu malam di Mekah, ketika Bulastri sedang beristirahat di area masjid bersama jamaah lain, pandangannya terpaku pada seorang laki-laki yang tengah duduk menunduk. Wajah itu ia kenal, terlalu kenal. Jantungnya berdegup kencang. Itu adalah orang dekat yang dulu mencuri tabungannya. Ia ingin berteriak, ingin menegur, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin pencuri itu ada di sini? Bagaimana mungkin orang yang menghancurkan mimpinya justru sekarang berada di rumah Allah yang sama? Anaknya yang juga melihat ikut terkejut. Bu, itu kan Nia, nak, bisik Bulastri. Matanya berkaca-kaca. Itu dia. Mereka terdiam. Pencuri itu pun tampak sadar sedang diperhatikan. Perlahan ia mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Bu, saya tidak pantas berada di sini. Tapi Allah menyeret saya ke sini. Mungkin agar saya bisa minta ampun langsung padanya. Dan pada ibu, air mata Bulastri pecah lagi. Ia ingin marah, ingin meluapkan semua sakit hatinya. Namun, di depan Ka'bah, semua terasa berbeda. Nak, dengar ini baik-baik. Kalau Allah bisa mengampuni hambanya yang bertobat, siapa kita sampai menolak memberi maaf? Ucapnya lirih, sambil menatap anaknya. Dengan berat hati, ia berkata pada si pencuri, aku sudah kehilangan tabunganku karena ulahmu. Aku sudah menangis bertahun-tahun. Tapi hari ini, di rumah Allah, aku maafkan kamu. Semoga Allah beri hidayah padamu. Pencuri itu langsung bersujud, menangis terseduh-seduh. Jamaah lain yang mendengar kisah ini pun ikut terharu. Ironi itu nyata, pencuri yang dulu menghancurkan impian Bulastri, justru akhirnya dipertemukan dengannya di Mekah tempat paling suci. Tetapi dari pertemuan itulah, Bulastri belajar arti sejati dari kesabaran, pengampunan,
dan keajaiban takdir Allah. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Bulastri pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Bukan hanya karena ia berhasil mencapai impiannya, tetapi karena ia berhasil memaafkan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar menabung atau bersabar. Ketika pesawat mendarat di tanah air, ia menggenggam tangan anaknya. "Nak, kita pulang bukan sebagai orang yang sama. Kita pulang dengan hati yang baru. Ingatlah, Allah itu Maha Adil. Jangan pernah ragu dengan janjinya." Dan di kampungnya, kisah Bulastri menjadi legenda. Bukan sekadar cerita pemulung yang berhasil naik haji, tetapi kisah tentang iman, kesabaran, dan pengampunan yang lebih mulia daripada segala harta.